Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan fakir dan miskin. Kita sering mendengar kata-kata fakir dan miskin, padahal kata ini menuju kepada dua orang yang berbeda, dengan dua tipe yang berbeda, dan dengan dua definisi yang berbeda. Nah, apa sih perbedaan fakir dan miskin, dan apa sih ciri-cirinya? Kita akan bahas. Yang pertama, fakir adalah orang yang tidak bekerja dan tidak punya sumber penghasilan. Dua, tidak bekerja, tidak punya sumber penghasilan. Ada orang yang tidak bekerja, tetapi dia punya sumber penghasilan. Mungkin dari rumah kos, mungkin dari sewa kebun, mungkin dari sewa tanah. Kalau dia punya penghasilan, dia bukan fakir. Jadi fakir itu adalah tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber uang yang masuk. Orang yang tidak bekerja dan tidak ada uang masuknya, dan tidak ada sumber income-nya. Ini fakir. Nah, Kak Nela, ada orang yang bekerja nih, tapi nggak ada uang masuknya. Dia kerja, nggak ada uang masuknya, gitu ya. Maka dia tetap fakir. Karena kalaupun dia bekerja, dia nggak ada uang masuk. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, tidak bekerja dan tidak ada sumber income. Yang kedua adalah miskin. Kalau fakir tadi tidak bekerja dan tidak ada sumber income, sumber penghasilan, tetapi orang miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Contoh, tanggal 1 dia dapat rezeki, tanggal 15 dia udah harus berhutang untuk beli cabai. Tanggal 1 dia ada rezeki, tanggal 20 dia udah harus berhutang untuk membeli beras. Nah, ini adalah orang miskin. Dan miskin ini teman-teman, dia tidak dihitung dari berapa jumlah penghasilan, tapi dihitung dari tingkat kebutuhan pokok. Misalnya nih, at least ada orang yang punya penghasilan 4 juta, tapi anaknya 6. Maka tentu di zaman sekarang uang 4 juta nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dia termasuk orang miskin. Oke? Tapi ada orang yang penghasilannya cuma 3 juta atau 2 juta. Tapi dia sendiri cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak tergolong orang miskin. Jadi syarat orang pertama dikatakan miskin adalah dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke, muncul pertanyaan kedua. Kak Nela, ini ada orang punya penghasilan katakanlah misalnya 20 juta. Lalu 5 juta dia kredit mobil, 5 juta dia kredit rumah, 2 juta dia kredit pakaian, tinggal cuma 4 juta lagi yang bisa dia pakai untuk kehidupan sehari-harinya. Dan 4 juta ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu apakah dia miskin? Tidak, teman-teman. Orang yang berhutang untuk kebutuhan tersier, untuk kebutuhan mewah, dan kemudian dengan dia berhutang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dia termasuk orang yang tidak miskin dan dia termasuk golongan orang-orang kaya. Dan orang kayak gini tentu tidak perlu kita zakati, gitu ya. Nah, jangan saya pernah dengar kabar dia penghasilan banyak tapi banyak hutang, lalu kemudian dia berhak diberi zakat katanya karena dia kurang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu nggak bisa. Dia tetap termasuk orang-orang yang dalam artikulasi termasuk orang-orang miskin. Jadi orang seperti itu tidak bisa untuk kita berikan zakat. Oke, selanjutnya, Kak Nela, katanya orang yang berhutang itu kita mesti berikan zakat. Oh betul, orang yang berhutang itu termasuk orang yang du'afa. Tetapi yang du'afa, orang-orang lemah, adalah orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan tersier. Gitu. Jadi kita mesti ngerti nih terminologinya supaya kita tidak salah menilai mana orang kaya, mana orang miskin. Oke? Yang pertama adalah dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah dilihat dari hutang. Tetapi orang yang miskin dan dia berhutang tentu bukan untuk kebutuhan tersiernya, tetapi untuk kebutuhan pokoknya. Oke? Jadi ada orang yang berhutang untuk kebutuhan mewah, itu bukan miskin. Misalnya ada orang yang punya rumah gede, katakanlah itu rumah orang tuanya, rumah abangnya, lalu kemudian orang tuanya meninggal dan dia sendiri, lalu dia tinggal di rumah orang tuanya, rumahnya gede. Tapi dianya tidak ada penghasilan. Dianya ada penghasilan tetapi
kurang memenuhi kebutuhan hidupnya, maka walaupun dia tinggal di rumah yang gede, tetapi secara pribadi dia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara rumahnya itu adalah bukan rumah dia. Ya, atau orang-orang yang dulunya mapan lalu kemudian bangkrut, mungkin ya, katakanlah begitu, lalu kemudian dia tinggal di rumah yang gede, rumah masa lalunya waktu dia mapan dulu, dan sekarang pemenuhan kebutuhannya sudah susah, sudah berkurang, sudah nggak cukup, maka dia termasuk golongan orang-orang miskin. Nah, ini adalah konteks miskin dalam perspektif agama kita. Nah, jadi untuk melihat seseorang itu mapan atau tidak, itu nggak bisa dilihat dari luar saja. Oke, kita mesti punya satu cara bagaimana untuk melihat orang itu fakir atau dia miskin. Nah, hanya saja ini, ketika kita mau memberikan zakat, nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang zakat. Kak Nela, ini orang ini kita nggak tahu nih, kayaknya dia minta-minta nih. Tapi kan belum tentu dia itu miskin Kak Nela, belum tentu dia itu fakir Kak Nela, cuma dia minta-minta. Nah, kalau dalam konteks yang begitu, teman-teman kasih aja, mau dia berdusta atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mau bersedekah kepada dia. Ketika kita bersedekah, maka yang dapat pahala itu kita. La yadhiratul yudra ukhra, kita tidak menanggung dosanya dia, kita tidak menanggung pahalanya dia. Yang penting kita ketika kita bersedekah, kalaupun akhirnya dia tidak benar-benar miskin, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah sedekah seperti yang diajarkan Islam kepada kita. Nah, teman-teman semuanya, inilah perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Miskin bekerja nggak cukup uangnya. Tadi sudah saya detili bagaimana golongan orang-orang miskin ini bisa kita jadikan satu natijah, satu kesimpulan untuk bisa membedakan mana orang miskin, mana orang fakir. Tapi kita berharap siapapun di antara kita yang menonton video ini bisa menemukan satu titik terang tentang kaidah-kaidah seputar fakir dan miskin ini. Demikian dari saya, Nela Luki. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya ini. Silahkan klik foto saya ada di sini agar teman-teman bisa ikuti terus channel saya ini, dan silahkan share video ini kepada keluarga kita, saudara kita, supaya video ini tentu lebih bermanfaat tentunya di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih, dengan Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.